Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Gite. Pada pembelajaran hari ini, Ibu akan memperkenalkan kepada kalian tentang budaya alam Minangkabau. Jadi materinya bab 1 yaitu tentang sopan santun menurut adat Minangkabau. Materi 1 tentang sopan santun pada waktu berbicara dan menjawab pertanyaan. Sebagai penghantar materi pada hari ini, agar anak-anak ibu semakin semangat belajar tentang budaya alam Minangkabau, ibu ingin mengajak anak-anak ibu semuanya untuk menyanyikan lagu yang berjudul Rumah Gadang. Ada yang tahu mungkin ya sebagian, ada juga yang belum tahu. Nah, berikut lagu tentang Rumah Gadang. Yuk kita sama-sama menyanyikannya ya, secara daring di rumah Ibu Putar. Terima kasih sudah menyanyikannya secara bersama-sama di rumah ya. Kita langsung saja kepada materi yang pertama. Anak-anak ibu di rumah tolong dibuka buku budaya alam Minangkabaunya ya, halaman 2, yaitu tentang cara berbicara dan menjawab pertanyaan ya. Nah, sebelum kita membahas tentang 4 tingkatan bahasa, anak-anak ibu perlu mengetahui pada pelajaran budaya alam Minangkabau, kamu akan mengenal pelaksanaan adat basandi syara basandi kitabullah atau Al-Quran. Oleh karena itu, adat Minangkabau sangat memuliakan sopan santun, seperti terungkap dalam pantun adat Minangkabau berikut ini. Pareso dibawa turun, raso dibawa naik, nan kuria iolah kundi, nan sirah iolah sago, nan baya iolah budi, nan indah iolah baso. Saki de awak, saki de urang, lama de awak, katuju de urang. Nah, lihat halaman 3. Menurut pantun di atas, orang yang
beradat menurut adat Minangkabau adalah orang yang baik budi dan basonyo atau bahasanya. Artinya apa? Tingkah laku dan perbuatan sehari-hari, cara berbahasa basi, berkata, dan bersikap pada orang lain sesuai dengan ajaran adat sehingga dapat terciptanya masyarakat aman dan tentram. Sebaliknya, bila seseorang tidak berbudi atau suka berbicara kasar dan kotor, maka dia akan dibenci dan dijauhi oleh orang lain yang akan mengakibatkan masyarakat terpecah belah. Nah, jadi dengan orang ada banyak cara kita menghargainya ya. Di antaranya tuh dalam berbicara, kemudian menjawab pertanyaan. Nah, untuk berbicara kepada seseorang ada 4 tingkatan bahasa yang dipakai. Yang pertama, berbicara dengan yang tua. Misalnya orang tua, kakek, nenek kita, kemudian orang tua kita di sekolah siapa? Guru kita. Bahasa yang dipakai itu harus hormat dan sopan, tidak boleh kotor dan kasar, ya. Kemudian yang kedua, berbicara dengan yang lebih kecil. Misalnya kalian berbicara kepada adik di rumah, keponakan. Nah, bahasa yang dipakai adalah langsung tanpa basa-basi tapi mendidik. Kemudian berbicara dengan sesama besar. Misalnya kalian berbicara dengan sesama teman kalian. Bahasa yang dipakai biasanya banyak yang humor dan kelakar. Kemudian yang keempat, berbicara dengan ipar bisan. Bahasa yang dipakai dalam bentuk pepatah atau pantun dan berupa kata-kata kiasan. Sampai di sini paham ya? Nah, kemudian sopan santun berbicara atau taratiknyo antara lain tidak boleh berebutan. Dengarkan terlebih dahulu pembicaraan orang lain, baru kita. Kemudian yang ketiga, tidak boleh ceroboh. Kemudian bersikap tenang yang keempat. Yang kelima, bicara harus jelas. Kemudian yang keenam, jangan asal bicara. Jadi bila kita berbicara, kita tidak boleh yang dibesar-besarkan, harus jelas, harus jujur juga, ya. Kemudian usahakan bicara dengan penuh persahabatan, sopan, lemah lembut, berbicaralah dengan rendah hati atau merendah maksudnya. Kemudian ada istilah jan babana ke ampu kaki, usah babana ke pangkalangan. Nah, bila kamu menemui masalah, misalnya kamu melihat temanmu yang sedang berkelahi, lalu kamu melerai dengan menendang mereka. Cara tersebut tidak sesuai dengan adat Minangkabau. Sebab cara tersebut tidak akan menyelesaikan masalah. Jadi, menurut adat Minangkabau, bila ada masalah, selesaikanlah dengan pikiran yang jernih dan cara yang baik. Kalau perlu, minta bantuan pada orang yang lebih dewasa. Misalnya kalian melihat teman kalian berantem atau berkelahi atau bercakap di sekolah. Yang kalian minta bantuan orang dewasa siapa? Guru kalian, ya. Paham ya sampai di sini? Selanjutnya ada istilah jan batariti bakato asyang, usamaharia mahantam tanah. Kalian lihat halaman 5 ya, halaman 5 ya anak-anak. Berbicaralah dengan penuh perhatian, jangan bersikap acuh tak acuh, apalagi memperlihatkan sikap yang menimbulkan kebencian orang lain. Berbicaralah jangan dengan suara keras, apalagi dengan membentak-bentak yang diiringi dengan membelalakkan mata.
Untuk menjawab pertanyaan, jawablah dengan benar dan penuh perhatian. Dan dalam menjelaskan sesuatu, jelaskanlah sesuai dengan apa yang kita ketahui. Di dalam bahasa Minangkabau diungkapkan seperti berikut. Awak rancak baso katuju, mulik manih kucindan murah. Nah, sesuai dengan hadis Nabi yang artinya, sesungguhnya Allah itu menyukai lemah lembut dalam semua perkara. Kemudian ada lagi istilah pandai maga maagiakan, pandai manyamo ratokan. Kalian lihat ya halaman 6 pada buku paketnya. Dalam bergaul, kita harus saling menjaga perasaan orang lain. Hormat menghormati, sebab bila kita menghormati orang lain, maka orang lain akan lebih menghormati kita. Bila memberikan sesuatu, berikanlah dengan cara yang baik, jangan dilemparkan. Menghadaplah pada orang yang kita beri. Bila bertanya, bertanyalah dengan sopan dan menghadap pada orang yang ditanya. Sebaliknya, menjawab pertanyaan, jawablah dengan ramah dan suara yang jelas. Karena begitulah yang diajarkan adat Minangkabau. Jadi ada sifat bicara ada 4. Bakato mencari kawan yang pertama. Nah, kalimat yang diucapkan memelihara hubungan dengan kawan. Kemudian yang kedua, bakato tidak bakawan. Isi pembicaraan menunjuk hidung, fitnah, tuduhan, dan gunjingan. Kemudian ada yang bakato mencari lawan. Isi pembicaraannya menimbulkan kemarahan lawan bicara. Kemudian yang keempat, bakato tidak balawan. Isinya berupa anjuran, suruhan, perintah, sehingga si penerima tidak mampu menolak atau membantah. Jadi yang kita cari di antara keempat ini apa kira-kira? Betul, yang pertama, bakato untuk mencari kawan. Jadi kita berbicara itu kan untuk memelihara hubungan kita antar sesama manusia. Jadi kalau berbicara itu berbicaralah untuk mencari kawan ya, bukan untuk tidak berkawan atau mencari lawan atau tidak balawan. Oke? Kemudian ada istilah awak rancak baso katuju muluk mani kucindan murah. Dimana awak rancak itu artinya awak bagus, baso katuju bahasa atau berbicara yang disukai orang. Kemudian muluk mani pembicaraannya enak dan menarik didengar. Kemudian kucindan murah, mudah bercengkrama. Nah, orang Minangkabau itu kan terkenal ramah dan lemah lembut. Jadi kalau misalnya berbicara dengan orang tuh gunakanlah bahasa yang disukai. Buatlah pembicaraan itu enak dan menarik ya. Nah, bagaimana cara kita menegur atau menyapa sesama teman? Sama halnya seperti istilah tersebut, muluk mani. Gunakanlah cara berbicara yang enak didengar. Misalnya teman kita punya nama yang dikasih sama orang tuanya, mempunyai arti yang luar biasa. Panggil namanya, jangan diganti namanya dengan kata-kata yang tidak sepantasnya yang bisa menyakiti perasaannya. Karena dalam pergaulan sesama teman kita haruslah saling menegur ya, yang pertama. Kemudian dalam menegur kita selalu menyebut namanya atau bisa dengan kata-kata sapaan lainnya yang lebih akrab. Kemudian jangan menegur dengan sebutan yang tidak disukainya karena akan menyakiti perasaannya. Jadi misalnya posisinya kalian dipanggil sama teman kalian dengan nama yang tidak kalian suka, pasti akan menyakiti perasaan kalian. Nah, sebaliknya seperti itu juga kepada teman kalian. Jadi panggillah nama teman kalian dengan sesuai dengan yang disukainya. Kemudian
jangan dirubah-rubah dengan kata-kata yang bisa menyakiti perasaannya. Lalu nomor 2, bagaimana cara kita menegur atau menyapa guru dan orang lain? Nah, apabila kita bertemu guru atau orang yang lebih tua dari kita, haruslah menyapa lebih dahulu dan menegur mereka dengan sikap sopan. Jangan menegur dengan suara keras. Apabila kita memanggil orang yang lebih tua, janganlah memanggil dari jarak jauh. Dekatilah beliau dahulu, baru ditegur dan disapa. Kemudian, apabila kita bertemu dengan guru atau orang yang lebih tua, sambut dan ciumlah tangannya, tanda penghormatan kita kepadanya. Nah, jadi misalnya kalian ketemu ibu di luar, tegur ibu. Jangan pura-pura tidak tahu, ya. Ibu tahu sama kalian, kalian pura-pura tidak tahu. Sedih perasaan ibu lah, ya. Jadi kalau misalnya di luar ketemu ibu, panggil saja ibu, dekati ibu, salami ibu. Jadi yang untuk yang lebih tua, misalnya guru, kakek, nenek, jadi harus tegur dengan sikap sopan, suara yang lembut dan sopan. Kemudian kalau bisa salami tangannya, cium tangannya ya, tanda penghormatan kalian kepada orang yang lebih tua. Nah, sekian materi pada hari ini, semoga bermanfaat ya. Kita materi berikutnya kita jumpa lagi di lain waktu ya anak-anak ibu. Lebih dan kurang ibu mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.